Ki kamu nanti episode berikutnya nyanyi lagu bahasa Italia, bisa nggak? Waduh, gue bilang, ya cobain deh. Gue bilang tuh akhirnya langsung dia yang, karena kita nggak bisa milih lagu kan, yang lagu semua dipilih sama mereka kan. Ya. Karena bukan aku yang pilih, aku mau nyanyi lagu ini nggak bisa. Jadi mereka yang pilih. Jadi redaksinya langsung, kamu nyanyi lagu ini ya, lagu Tappeto di Fragole dari Moda. Kebetulan lagu ini sudah lagu lama kan dari 11 tahun yang lalu. Jadi karena kayak cocok dengan karakter kamu gitu. Aku dengerin, aduh mati nih. Aku tinggal di Jakarta Timur waktu itu di Jatinegara ya, di Jatinegara. Itu aku anak gang Mas, aku tinggal di gang. Aku besar dan lahir dan besar di gang, saya anak gang. Jadi saya ada gang kecil gitu di Jatinegara. Ini kok ada yang ngamen-ngamen, ini lumayan juga ini. Saya lihat dari sudut-sudut kok banyak sekali yang ngamen gitu kan. Wah, ini saya harus cari tahu nih. Saya mungkin ini bisa jadi ini. Saya cari tahu, saya googling sampai saya akhirnya nonton mereka ngamen, saya tanya-tanya berapa kalau pendapatan kalian segala macam. Wah, lumayan juga nih sepertinya. Aku langsung, wah, kan gue bisa nyanyi, kenapa aku nggak coba ya? Cuma bisa dapat sekitar 30 sampai 50 euro itu sekitar. 30-50 euro atau sekitar berapa ya? 600-700 ribu ya. Per 2 jam. Dan itu sebelum pandemi dan akhirnya saya tahu medannya dan saya tahu spot yang bagus gitu kan. Sampai akhirnya naik sampai lebih dari 100 euro. Sampai pernah rekor aku sampai 300 sampai 500 euro. 300 sampai 500 euro ya. Itu 2 jam itu benar-benar rekor itu. Eccoci qua a guardare le nuvole su un tappeto di fragole. Come si fa a spiegarti se mi agito e mi rendo ridicolo? Tu parlami, stringimi oppure fingi di amarmi. Hai Tribuners, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang menurut saya sangat istimewa. Beliau ini adalah orang Indonesia yang bisa menggetarkan negara asing di Eropa Barat, khususnya di Italia. Beliau ini memenangkan satu ajang kontestasi tarik suara yang diberi nama All Together Now Italia. Nama sosok yang satu ini adalah Cahyadi Kam alias panggilannya Eki. Saya akan menyapa beliau sebelum kita ngobrol panjang dengan Cahyadi Kam alias Bang Eki yang asalnya dari kota Jakarta. Bang Eki, apa kabar? Halo, apa kabar Tribun News? Apa kabar juga Mas Feby? Kabar baik sekali, saya di sini di kota Milan, Italia. Terima kasih Mas Eki. Jadi dunia sosial kita, dunia sosmed kita akhir-akhir ini diramaikan oleh sosoknya Mas Eki ini. Di YouTube, di di TikTok, di sosial media yang lain, orang-orang pada memposting penampilan Mas Eki ketika beliau tampil di All Together Now Italia. Mas Eki, boleh dong cerita awal mula Mas Eki nyampe, kalau saya bilangnya nyasar ke Italia sampai jadi orang top di sana. Mulai berangkat dari katanya tadi saya tanya sebelum acara kita mulai, Mas Eki ini total sudah berada di negara Italia selama 2 tahun. Bisa diceritakan nggak, kok Mas Eki kemudian tertarik untuk mengikuti ajang kontestasi yang disebut All Together Now di Italia? Bisa cerita Mas? Waduh, ini sebenarnya destiny sih. Kalau menurut aku sih ini jalannya Tuhan ya sebenarnya. Pasti ini semua jalannya Tuhan. Iya. Jadi aku tuh nggak ada kepikiran sama sekali untuk ikut seperti ini, karena bukan aku nggak ngirim apa-apa gitu. Aku pengen namanya sih biasanya kalau mau ikut audisi aku tuh melamar, nggak melamar. Jadi kebetulan aku ngamen di sini kan di kota Italia. Aku ngamen di jalan ketika aku sedang nyanyi ngamen di alun kota. Jadi sebenarnya bukan redaksinya langsung yang melihat. Jadi
kebetulan sempat viral juga di sini di kota Milan dan Italia sekitarnya karena ketika aku nyanyi banyak yang stop, banyak yang nonton, terus banyak yang videoin gitunya. Mungkin videonya itu masuk ke redaksinya All Together. Jadi All Together itu mungkin mereka sedang lihat Instagram, dan dia lihat wah ini ada yang ngepost orang siapa ini nyanyi di jalan bagus suaranya gitu kan. Wah dilihat kontaknya. Aku kalau nyanyi kan selalu taruh banner kan di depan aku. Kalau aku nyanyi di jalan tuh aku taruh banner di tengah jalan gitu. Jadi orang bisa lihat kontak aku gitu kalau misalkan mau hubungin untuk private show atau kawinan gitu kan, event-event. Jadi dilihat tuh ada kontaknya, nomor teleponnya gitu kan. Terus akhirnya dari redaksi itu dia lihat dari Instagram dan dia langsung hubungin aku. Gitu. Sebenarnya aku nggak tahu nih acara apa sih, karena aku di sini kan jarang nonton TV juga di sini. Jadi jelasnya Bang Egy yang dihubungi ya? Yang dihubungi betul. Terus selanjutnya gimana? Aku nggak ngerti sama sekali apa All Together Now ini apa, aku bilang. Apa ini? Akhirnya aku cari-cari di YouTube kan. Ternyata sudah jalan udah edisi kedua. Ini edisi ketiga kan? Edisi ketiga. Acaranya seperti apa? Seperti ini. Nyanyi terus jurinya ada 100 segala macam. Menarik nih, sepertinya menarik sekali gitu kan. Dan kebetulan pada saat itu ada juga yang menawarin aku nama programnya Tusi Kevales, itu acara seperti Got Talent. Got Talent kan ada sulap, ada senam gitu ya. Iya, ada magic, ada segala macam kan. Jadi aku pikir wah ini nggak nyanyi doang gitu. Aku maunya yang benar-benar kompetisi, semuanya penyanyi gitu ya. Aku akhirnya yaudah deh, yuk kita cobain. Seperti itu, ikut audisinya All Together Now Italia. Juara. Nah, emang jalannya Tuhan gitu. Ketika Anda ditawari, lalu Anda berangkat ke Milan, itu untuk langsung ikut kontestasi atau ada audisi dulu, Bang? Itu audisinya panjang sekali. Jadi bolak-balik kota Roma. Jadi sebenarnya pas sebelum mau ke kota Roma itu aku mikir, aduh kita cek tiket dulu ya, cek tiket kereta api. Mahal sekali karena waktu itu saat pandemi kan. Jadi tiket itu melonjak tinggi. Jadi aduh nggak sanggup. Aku bilang sayang-sayangin uang, kalau nggak masuk gimana? Ini kan gambling kan, belum tahu aku masuk atau enggak. Sama aja kita gambling kan, seperti itu kan. Kita ikut nggak nih kalau aku sampai jauh-jauh ke sana tiba-tiba nggak lolos? Kita buang-buang waktu, buang-buang uang. Ke kota Roma itu jaraknya 564 km, 560 km sekian lah. Bang, masih ingat Gang, pertama kali audisi itu kapan Bang? Itu masih ingat sekali, tanggal 6 Agustus. 6 Agustus 2020. 20. Dan itu sampai sana itu pas, ramai sekali. Aku tuh sebenarnya udah audisi gelombang terakhir ternyata. Gelombang terakhir. Jadi mereka sudah audisi dari bulan Juni sebelumnya. Juni, Juli, Agustus 3 bulan. Sudah 3 bulan audisi dan aku peserta ke 3.000 sekian. Bang. Anda dinyatakan boleh mengikuti kontestasi kapan Bang tepatnya Bang? Kontestasi seperti apa maksudnya? Maksudnya mulai bertanding itu kapan? Mulai bertandingnya itu September, jadi, Oktober sudah mulai. Jadi Agustus, sudah mulai top 12. Agustus Anda ikut audisi, lalu Septembernya mulai bertanding. Iya, itu masih ada lagi. Jadi 6 Agustus itu aku audisi. Pulang dan kabarnya oke, kamu lolos ke audisi berikutnya. Aku harus balik lagi. Dari itu 4.000 kan langsung disaring ke 100 orang. Jadi 100, dari 4.000 saring ke 100 orang. Selanjutnya apa? Dari 100 aku pulang lagi, pulang lagi dihubungin lagi ya, kamu lolos lagi ke 30. Nah, maksudnya 30 itu aku harus stay di sana selama 3 hari. Sudah dari 30 itu, kita udah di akomodasi sudah ditanggung dari hotel, tiket kereta, segala macamnya sudah ditanggung tuh pas udah di top 30. Nah, itu sudah berat sekali karena saingannya banyak sekali. Dari situ baru ke babak babak ke show di top 12 ini. Masa Anda masih ingat ketika masuk karantina dan kemudian ditanggung akomodasi dan transportasinya itu kapan Pak? Dari top 30 lalu ke top 12 itu bulan apa kira-kira? Itu bulan Oktober. Bulan Oktober ya? Bulan Oktober. Ya, dan kemudian mulai tampil kemudian disiarkan itu kapan Bang? November ya? Jadi November. Bang, dari Anda kan selain menyanyikan lagu bahasa Inggris juga melakukan lagu-lagu berbahasa Italia. Gimana Bang itu Bang? Ngapalin syairnya? Kan padahal kan Abang kan baru 2 tahun hidup di Italia dan seperti saya tanya sebelum acara kita dibuka, kalau diskalakan dari 0 sampai 10, bahasa Italia Abang tuh baru angka 6
kira-kira gitu kan. Iya, gimana betul. Bang itu Bang? Ceritanya bisa. Itu kepala saya mau pecah Mas Feby. Bener-bener pusing sekali saya karena kan saya dari babak dari episode pertama lolos ke kedua, lolos ketiga dan jurinya sudah mulai bosan dengan aku nyanyi selalu bahasa Inggris kan. Ya. Lalu mereka bilang, ayo kamu selalu di zona nyaman kamu nih, kamu kenapa nyanyinya selalu bahasa Inggris gitu kan di Itali. Terus aku bilang, waduh, akhirnya redaksinya langsung putar otak. Ya Ki, kamu nanti episode berikutnya nyanyi lagu bahasa Italia, bisa nggak? Waduh, gue bilang, ya cobain deh ya, gue bilang. Terus akhirnya langsung dia karena kita nggak bisa milih lagu kan, yang lagu semua dipilih sama mereka kan. Ya. Karena bukan aku yang pilih, aku mau nyanyi lagu ini, nggak bisa. Jadi mereka yang pilih. Jadi redaksinya langsung, kamu nyanyi lagu ini ya, lagu Tappeto di Fragole dari Moda. Kebetulan lagu ini sudah lagu lama kan dari 11 tahun yang lalu. Jadi karena kayak cocok dengan karakter kamu gitu. Aku dengerin, aduh mati nih segala macam kan. Untungnya aku itu tiga malam aku nggak tidur Mas, 3 malam. Jadi ngapalin syair itu ya Bang ya? Iya betul sekali, aku belajar bener-bener karena aku pengen sekali lolos kan. Jadi aku bener-bener di kamar hotel itu setiap hari belajar sampai bantuan istri aku tolongin aku bener nggak nih apa namanya pronunciasinya segala macamnya. Sampai di sana juga ada guru vokalnya kan, jadi guru vokal aku juga membantu gitu ya, sampai akhirnya aku bisa sempurna dengan nyanyi lagu itu. Iya, seperti itu sih Mas Feby. Ketika Anda menyanyikan lagu berbahasa Itali, lalu mendapatkan, saya nonton di videonya, mendapatkan apresiasi dari juri gitu ya. Yang Anda rasakan waktu itu apa Bang? Yang saya rasakan puas sekali ya. Saya merasakan benar-benar terima kasih sekali sama Tuhan sebenarnya. Tuhan, oh my God, you gave me this. I mean, akhirnya berhasil gitu. Yang perasaan aku senang sekali, bangga banget, dan hampir mau pingsan sebenarnya di situ. Karena semua berdiri kan, juri 100, karena itu belum pernah ada yang berdiri semua kan. Jadi dalam acara itu aku pertama kali yang membuat juri semua berdiri, memberi aku nilai penuh, karena aku satu-satunya yang dapat nilai penuh di acara tersebut. Jadi benar-benar ya senang sekali, apalagi terlebih juri-juri bilang kamu menyanyikannya lebih bagus daripada orang Italinya sendiri gitu. Jadi aku yang bangga sekali gitu. Benar-benar wow. Bang, satu penampilan yang saya tonton di video adalah ketika Anda berduet dengan juri. Ya. Ada kan ya yang berduet dengan juri perempuan ya Bang ya? Betul yang penyanyi senior itu. Coba bisa Abang ceritakan nggak prosesnya, termasuk saya lupa nama dari penyanyi senior itu, sehingga kemudian Anda berduet dalam bahasa Itali juga kalau nggak salah ya? Ya, betul. Lalu kemudian closingnya luar biasa. Sampai Anda harus berlutut segala macam Bang. Nah. Bang bisa cerita nggak bagaimana proses Anda berlatih ya? Menyanyi bersama orang lain kan tidak mudah Bang. Apalagi kita belum pernah berkolaborasi dengan orang itu sebelumnya. Silakan Bang, cerita Bang. Ini benar-benar menarik sekali. Saya dengan beliau namanya Rita Pavone. Beliau tuh benar-benar legenda sekali, umurnya 75 tahun. Benar-benar masih energik gitu loh. Jadi beliau ini benar-benar ikonik, legenda penyanyi di Eropa, bukan hanya di Italia, karena beliau juga sempat berkolaborasi juga dengan pernah satu panggung juga dengan The Beatles, gitu Elvis Presley, dengan Tom Jones, Duke Ellington, The Animals, The Beach Boys. Jadi legendaris sekali di Eropa dan di Amerika ya. Jadi saya benar-benar bangga sekali. Jadi saya dengan beliau tuh belum pernah berkolaborasi, dan lagu itu pun kita nggak pernah latihan Mas. Jadi saya sama dia sebelumnya nggak ada tuh namanya gladi resik. Tidak ada gladi resik sebelumnya. Jadi itu on the spot, benar-benar langsung. Oh gitu ya Bang ya. Langsung tanpa latihan sebelumnya, tanpa bertemu sebelumnya untuk latihan. Tidak ada. Untuk membagi part gimana Bang? Itu dia makanya. Jadi partnya lagunya sudah dikasih sebelumnya, dan sudah dikasih tahu part kamu yang ini. Jadi kamu harus nyanyi part kamu aja, ini part kamu ini ya. Jadi partnya dia itu. Jadi dan juga kita nggak tahu kalau aku bakalan berkolaborasi dengan beliau, karena di situ ada 3 juri kan, ada 4 juri. Dan masing-masing lagu dari juri itu kita harus pelajarin. Oke. Karena semua diacak dengan. Jadi sebelumnya komputer. Bang Eki nggak tahu akan berpasangan dengan dia ya? Iya, karena bisa saja saya berpasangan dengan juri yang lain. Jadi saya harus pelajarin semuanya tuh Mas. Jadi bayangkan saya di final itu
berapa lagu yang saya harus hafalin, yang saya harus pelajarin, terlebih lagu-lagu Itali kan. Jadi ya seperti itu, langsung aja pas ketemu dengan beliau, jujur sebenarnya saya nggak mau, sebenarnya saya mau hindari dengan beliau karena itu lagu susah sekali karena dan saya harus mengimbangi range vokalnya beliau. Untuk yang juri yang lain itu saya malah lebih memilih dengan mereka karena lebih gampang, karena kalau dengan juri yang namanya Francesco Rengo itu yang laki-laki, saya harus menyanyi dengan range lagu laki-laki. Yang satu lagi wanita tapi duetnya dengan part laki-laki, jadi lebih mudah gitu. Dan Rita Pavone ini dan aku harus menyanyikan dengan range-nya beliau. Jadi dan aku juga mikir, aduh ini bisa nggak ya? Dan ternyata kita connect gitu. Sampai aku berlutut, itu berlutut sebenarnya spontanitas aja sih Mas. Jadi kita sudah terbawa emosi. Semuanya juga penonton juga wah, semuanya kan sudah juri-juri sudah termotivasi. Kita berdua sudah kebawa emosi dan akhirnya ya explode lah kita gitu, kayak koneksinya dapet gitu loh. Seperti itu aksi panggungnya. Jadi ketika itu sudah kelar ya, nyanyinya sudah kelar, apa yang Mas Bang Egy rasakan pada waktu berduet dengan penyanyi legendaris Italia itu? Wow, itu rasa yang sangat bahagia sekali, dengan sepuas-puasnya gitu. Karena akhirnya aku bisa melewatinya dengan baik dan kita berdua tidak melakukan kesalahan. Di babak final itu Anda versus seorang penyanyi, saya nggak tahu apakah dia laki atau perempuan ya, karena potongannya cepat ya. Apakah pada waktu tinggal berdua itu, keyakinan Abang untuk jadi juara itu seberapa besar, Bang? Melawan dia ini, siapa namanya lupa saya. Namanya Dalila, dia perempuan. Oh, perempuan ya. Tomboy, dia tomboy. Iya, Dalila ya. Dalila ya. Saya peluang itu saya nggak mengira dari awal pun, saya tuh sebenarnya nggak ngarep untuk menang sih, berharap tapi nggak terlalu berharap sekali. Saya sudah masuk final pun, dalam jadi finalis pun saya sudah bangga gitu. Saya mikir walaupun saya nggak sampai final nggak apa-apa deh, yang penting saya sudah membuktikan kalau saya bisa sampai sini gitu. Saya nggak ada namanya kepikiran wah menang, pasti menang nih, kayaknya nggak bakal menang deh gitu. Terlebih sekarang jadi saya mikir saya orang siapa gitu, saya kan di sini orang asing gitu kan. Saya pikir saya orang asing, saya pun juga warga negara saya pun Indonesia. Saya bukan warga negara Italia yang sudah pindah ke warga negaraan, enggak, saya masih warga negara Indonesia dan sampai kapanpun saya akan menjadi warga negara Indonesia gitu. Jadi masa sih mereka akan memenangkan seorang orang asing gitu. Di mana-mana kan banyak kan orang pasti ya orang ininya lah gitu kan, yang Arkamsi lah gitu. Arkamsi sini harusnya kan, Arkamsi yang harus menang, ini enggak gitu. Jadi aku yang gak ada kepikiran untuk menang, dan yang benar-benar pada saat itu yang difavoritin menang tuh sebenarnya dia, Dalila. Dia pun sudah bahkan sudah sempat kayak seperti mendeklarasi sendiri gitu, kayak dia mikir aku udah nyiapin nih speech kalau menang nanti. Wah, kayaknya aku nggak bakal menang gitu kan. Nggak ada. Tapi aku cuma pasrah dan melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dan berdoa. Dan selama aku penentuan itu, kalau bisa dilihat di video, aku tuh berdoa, benar-benar berdoa sama Tuhan, tolong nih kalau emang harus menang, biarkanlah menang gitu. Jadi jalannya, kalau emang aku kalah pun nggak apa-apa, yang penting aku sudah sampai sini, dan aku yakin semua pasti bangga dengan aku walaupun aku nggak menang gitu. Jadi aku pasrahin aja dan nggak terlalu berharap. Tapi kalau memang Tuhan memberikan aku kemenangan, ya biarkanlah aku menang gitu. Seperti itu. Dan ya akhirnya pun menang gitu. Dengan nilai yang lumayan, dan aku dapat 94 poin. Lawan aku cuma dapat 54 poin. Jadi benar-benar hampir 50%. Jauh ya, Bang kemenangan. Ya. Jauh benar-benar. Wow. Bang Egy, fantastic. Saya ingin tanya, waktu Anda di babak penentuan terakhir itu, Anda menyanyi lagu apa, Bang? Judulnya, Bang? Itu judulnya Tappeto di Fragole, lagunya Muda. Itu sebenarnya aku sudah nyanyiin di babak keempat ya, episode keempat aku sudah nyanyiin lagu itu. Dan kebetulan di final itu aku berdua dengan Dalila, kita harus memilih lagu yang sudah kita nyanyikan sebelumnya. Jadi ada pilihan lagu-lagu yang kita nyanyiin, yang mana yang kamu mau nyanyiin lagi di final ini. Dia pun demikian sama. Jadi dia sudah menyanyikan lagu itu dan dia pilih lagu jagoan yang mana gitu dari semua lagu yang udah dinyanyikan
Gitu. Bang, sebenarnya lagu itu apa sih Bang artinya Bang? Isi lagu yang Anda nyanyikan, coba cerita Bang. Itu syairnya itu cerita soal apa Bang? Itu judulnya Tappeta di Fragole. Judulnya itu Strawberry Field ya, Taman Strawberry. Strawberryku ya? Iya, jadi taman. Taman strawberryku. Karpet strawberry. Tappeto itu karpet gitu kan, strawberry itu Fragole itu strawberry. Jadi tentang kita berdua dengan pasangan gitu di melihat langit, di taman strawberry, di karpet strawberry gitu. Jadi saya love song kalau gitu ya, lagu-lagu tema cinta lah seperti Bang, itu. Boleh dong Abang nyanyi garingan satu bait atau sedikit aja lagu itu Bang. Jadi kita mau dengar Abang nyanyi tanpa musik nih Bang. Soal yang membawa Abang ke juara ini Bang. All Together Now ini Bang. Coba Bang. Oke. Jadi itu lagu yang Abang harus hafalkan 3 hari 3 malam tuh ya Bang ya? 3 hari 3 malam Mas, betul sekali. Bang, tentu orang penasaran Bang. Meskipun Anda tadi bilang bahwa kemampuan bahasa Itali Abang tuh angkanya 6. Ya kan? Tetapi kan juri mengatakan bahwa meskipun baru di Itali tapi kalau saya dengar terjemahannya kan cukup bagus lah Abang ketika nyanyi terutama ya. Iya. Nah bagaimana cara Abang belajar bahasa Itali nih Bang? Iya, sebenarnya sih kita berbicara bahasa Itali dan bernyanyi itu agak berbeda ya. Kalau music is universal kan, jadi music itu kalau kita mempelajarinya gitu nyanyi dengan bahasa asing, kita pasti mungkin mendekati dengan sempurna. Seperti halnya banyak yang nggak bisa bahasa Inggris kan, tapi ketika disuruh nyanyi bahasa Inggris dia bisa. Iya. Gitu loh, seperti itu karena musik itu seperti ini gitu. Iya. Dan dengan saya pun bahasa Italia saya pun nggak terlalu lancar, jadi pronunciation aku tuh nggak seperti orang lokal sini. Kalau yang tahu bahasa Italia aku tidak akan bisa seperti mereka gitu 100%. Seperti halnya orang asing lah yang berbicara bahasa Indonesia pasti ada lah dengan pronunciasinya nggak seperti kita gitu loh, yang mungkin aneh gitu pronunciasinya. Dan saya pun begitu di sini di Italia. Dengan mereka dengar bahasa Italianya kok pronunciasinya nggak terlalu sempurna gitu, nggak bener. Tapi kalau nyanyi kok sempurna gitu. Iya. Karena ya musik seperti itu gitu. Banyak orang yang nggak bisa bahasa Inggris, disuruh nyanyi lagu dengan bahasa Inggris mereka sempurna. Kenapa? Ya karena it's music gitu. Musik is a universal language kan, bahasa universal. Jadi menurut saya ya seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu antara saya berbicara bahasa Itali dengan bernyanyi dengan bahasa Itali. Untuk memperlancar bahasa Itali Bang, apa upaya atau langkah yang Abang lakukan selama ini Bang? Saya baca buku sih sebenarnya. Baca buku ya? Banyak baca buku tentang grammar dan juga baca buku bahasa dengan bahasa Italia aja gitu. Terus kalau nggak ada yang nggak ngerti, kita translate seperti ini. Dan lebih banyak dengan langsung terjun di lapangan ya. Jadi karena kebetulan di sini, jarang sekali orang bisa berbicara bahasa Inggris Mas. Ya. Di Italia itu semua, sampai kalau kita nonton film pun itu didubbing dengan bahasa Italia. Jadi mau nggak mau ya kita terdoktrin dengan bahasa itu sehari-hari. Jadi terbiasa gitu. Jadi terbiasa dengan ketemu orang, halo, ciao ragazzi, come stai ragazzi, bla bla, come va, kita ngomong dengan bahasa. Jadi terlatih sendiri dengan sendirinya kita bisa pemikiran kita langsung berubah gitu dengan seperti ini, jadi ngikut gitu loh. Jadi kita ngikut seperti itu. Yang pastinya dengan mempelajari terus grammar dan apa pronunciation-nya yang baik dan benar seperti itu. Bang, selama acara ini kan Abang di karantina, berhubungan dengan para peserta lain, lalu berkomunikasi dengan para pelatih vokal dan orang-orang yang terlibat acara itu. Apakah Abang mengalami kesulitan di dalam komunikasi ketika harus berhubungan dengan peserta lain, dengan panitia, dengan pelatih vokal, atau dengan pihak-pihak terkait Bang? Yang lebih sulit sih sebenarnya kalau dengan komunikasi dengan yang lain, dengan teman-teman peserta dan guru vokal sebenarnya tidak terlalu masalah ya. Karena mereka pun juga bisa sedikit bahasa Inggris. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika sedang melakukan interview. Interview itu
buat saya lebih berat interview daripada show-nya, Mas. Oh, gitu ya. Jadi kalau show aku harus nyanyi, oke, aku nyanyi deh gitu, karena udah ini, this is my life gitu kan, nyanyi. Dan kalau aku harus make interview dengan bahasa Itali gitu. Ini kan kita kan setelah show harus ada interviewnya. Kan? Sekitar 1 jam gitu. Di interview untuk gimmick-gimmick. Biasanya kan ada gimmick-gimmicknya, ada buat iklannya di sini. Ada iklan komersial kan seminggu sebelum tampil tuh TV selalu disiarin ngomong. Nah, wawancara juga kan dengan seperti infotainment gitu kan. Karena kan kalau masuk babak final ada infotainment yang nah ini yang sebenarnya agak yang menjadi kendala buat saya. Jadi masalah di sini ya. Di situ karena mereka kan pasti banyak sekali bahasa yang menggunakan bahasa yang formal gitu. Kebetulan saya kurang terlalu fasih, terlalu mendalami bahasa formal sini gitu. Jadi kalau mereka sedang menggunakan bahasa formal itu saya kurang ngerti. Ini apa ya sebenarnya yang diomongin gitu loh. Jadi gimana itu? Harus diulang-ulang gitu take-nya. Nah, triknya itu saya langsung minta sama mereka, tolong bisa nggak kalau sebelum interview kasih saya seperti ini bahannya tuh kasih tahu dulu ke saya gitu. Ini apa yang mau diomongin gitu. Oh ya nanti kita kan mau nanyakan ini. Oke, jadi saya pelajari dulu tuh. Itu solusinya itu ya. Solusinya seperti itu. Jadi skripnya disampaikan dulu, dipelajari dulu baru take ya. Iya betul, karena di awal episode aku nggak ngerti, jadi pas aku melakukan kesalahan gitu kan karena di interview itu aku jawabnya dia nanya apa saya jawabnya apa gitu. Apa tuh juga dia jawabnya apa aku jawabnya ke sono jadi bingung kok nggak masuk gitu ya. Langsung Eki ini nggak masuk nih apa yang kamu ngomongin. Aduh jadi gini deh bisa nggak next episode tolong dikasih tahu dulu apa yang mau ditanyain. Jadi saya bisa pelajari dulu gitu loh. Nah itu jadi kerjaan saya dua kerjaan nih Mas. Pelajari lagu-lagu yang harus dinyanyikan atau pelajari apa yang harus dibicarakan di interview. Aduh. Tapi ketika mengikuti ajang ini Mas, berarti kalau boleh saya katakan kemampuan bahasa Italia Abang tambah dong mestinya. Iya, dengan seperti itu saya banyak tambah tambah banyak yang masuk ya. Jadi dengan berbicara dengan teman-teman lain, kebetulan juga di sini kan seperti di Indonesia gitu kan ada yang dari Jawa, pesertanya ada yang misalkan kalau di Indonesia ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, seperti itu mungkin, dan mereka dengan logatnya masing-masing gitu. Jadi Italia itu nggak semuanya sama dengan bahasa Italia, semuanya sama, ada juga dengan logat-logat yang lain gitu. Jadi ada yang berasal dari selatan Italia, dari Napoli, dari Palermo, Sicilia, jadi dari Bari, dari Puglia, mereka kan ada logatnya masing-masing gitu. Jadi kalau mereka bahasa Italia aku kurang ngerti karena mereka ada logat gitu loh. Ada dialek. Ini dialeknya apa? Ini ngomong apa ya? Ini ke teman aku. Akhirnya aku pelajarin. Oh, ini dialeknya seperti ini. Kalau dari Sicilia seperti ini ya. Jadi menambah vocabulation aku juga gitu. Bagus. Bang Eki, kalau nggak salah sebagai juara dari kontestasi ini Anda mendapatkan hadiah 50.000 euro kalau nggak salah. Betul ya Mas? Ya, betul. Kalau diekuivalenkan dengan rupiah sekitar 868 juta lah kira-kira. Ya. Mas boleh tahu nggak setelah Anda mendapatkan hadiah 50.000 euro itu Anda pakai untuk apa aja Mas? Sebenarnya nggak pure 50.000 euro ya, ada pajaknya. Oh ada pajaknya juga ya? Iya di sini ada pajaknya juga. Ya. Nggak pure 50.000. Oke, cukup. Aku untuk masa depan pertama, kedua untuk pertama sih untuk bantu keluargaku juga yang di Indonesia untuk Jakarta. Betul untuk nanti aku mau biayain keponakan aku juga, keponakan aku sekolah sampai kuliah. Kebetulan keponakan aku anak yatim ya karena kakak aku yang laki-laki meninggal 2 tahun lalu sebelum aku berangkat ke Italia meninggal. Jadi tanpa ayah, jadi keponakan aku ada 2 keponakan yang anak yatim, jadi aku mau sekolahin beliau, sekolahin mereka sampai kuliah ya, sampai dia lulus mendapatkan sekolah pendidikan terbaik lah di Indonesia. Terus yang kedua ya untuk masa depan aku di sini sih dengan istri, jadikan membangun karir aku juga untuk bangun karir seperti itu. Oke. Mas Eki, kalau di negara kita ajang kontestasi ini
ada pengaruh buat pesertanya, yaitu dia bisa masuk ke industri musik. Ya. Nah, apakah setelah Mas Eki memenangi kontestasi ini All Together Now ini, apa ada kelanjutannya, Mas? Iya, untuk lanjut sebenarnya saya banyak sekali proyek besar ya, proyek internasional, nggak hanya di Italia tapi di sekitar Eropa juga. Banyak sekali, kebetulan banyak yang kontak juga dari negara Romania, dari Inggris juga ada, beberapa negara Eropa juga. Dan untuk kontraknya sebenarnya saya nggak mungkin karena saya diri saya, jadi saya nggak mau lanjut dengan manajemen mereka, dengan manajemen. Jadi saya mau coba sendiri dan tanpa terikat dengan manajemen. Jadi saya bebas memilih dengan siapa saya akan bekerja sama gitu loh. Oh, jadi sekarang ini setelah di babak juara season 3 ini, jadi Mas tidak lagi berhubungan dengan manajemennya All Together Now, tetapi membuka peluang untuk mengerjakan proyek-proyek dengan pihak lain ya, Mas ya? Iya, betul sekali. Jadi saya bebas tanpa terikat gitu. Jadi saya mau ketika ada proyek lagi besar, saya bisa memilih seperti itu. Kemudian juga saya banyak konsultasi kan, saya juga konsultasi dengan banyak senior lah seperti Kak Sandy Sandoro. Saya tanya Kak Sandy ini gimana, saya konsultasi dong. Kak Sandy kan yang inspirasi saya gitu, yang pertama kali pernah menang juga di Festival Eropa kan. Jadi konsultasi dengan beliau juga menyarankan seperti ini Eki, kamu seperti ini. Jadi banyaklah dengan Claudia juga, dengan Claudia ya. Ya, saya juga dengan dia dengan konsultasi juga kayak Ki seperti ini, gini kita kan di Eropa segala macam. Jadi ya untuk kedepannya saya banyak sekali proyek dan udah tidak sabar untuk membagi, untuk share dengan teman-teman semuanya. Jadi ditunggu aja pasti nanti. Karena kan sekarang momen seperti ini momennya bukan momen yang bagus untuk out karena pandemi dan segala macam gitu. Karena semua juga masih tutup, konser juga masih belum buka, dan banyak sekali tour. Seharusnya ada tour juga. Tour sekitar Italia, kota-kota Italia, dan semuanya masih postpone karena belum boleh konser kan, belum ada konser. Jadi ya masih menunggu, sampai saat ini masih menunggu, Mas Bibi. Oke. Bang Eki, ini mengenai kehidupan pribadi Anda sehari-hari. Karena juga Anda mempostingnya di YouTube, mulai dari masak soto Betawi, mulai belanja, ya kan, mulai kehidupan sehari-hari lainnya. Mas Eki boleh cerita dong sedikit mengenai Anda lahir di mana, sekolah di mana, lalu kemudian berkarya di negeri ini di mana, lalu kemudian memutuskan untuk berangkat ke Italia kapan. Sebelumnya juga pasti berumah tangga dulu supaya penonton dan pembaca kita lebih akrab dengan Bang Eki. Tolong Bang, mulai dari awal singkat aja Bang. Dari awal. Ini kalau di awal nih bisa bikin buku nih Mas. Banyak. Iya, dari awal aku lahir di Jakarta tanggal 24 November tahun 1986. Aku tinggal di Jakarta Timur waktu itu di Jatinegara ya, Jatinegara. Itu aku anak gang Mas, aku tinggal di gang. Aku besar dan lahir dan besar di gang, saya anak gang. Jadi ada gang kecil gitu di Jatinegara. Saya besar di sana. Ibu saya meninggal waktu saya umur 11 tahun ibu meninggal. Lalu akhirnya saya dibesarkan sama kakak. Seperti itu, saya suka sekali bernyanyi. Nah, saya kebetulan dapat ilham untuk bernyanyi itu dari sepupu saya. Sepupu saya tuh rumahnya kan dia punya mesin karaoke kan. Karena saya waktu itu kurang mampu ya, saya kurang mampu. Jadi saya nggak punya TV gitu, nggak punya mesin karaoke. Jadi sepupu aku punya mesin karaoke gitu. Jadi aku selalu ke situ setiap hari nonton. Nyanyi ya Bang ya? Ya nonton padan karaoke itu saya nggak berani. Saya cuma nonton doang. Terus akhirnya gitu ya? Mau nyanyi nggak? Nyanyi deh. Jadi cobain ketika aku nyanyi, suara kamu lumayan loh. Besok datang lagi ya. Aku tiap hari datang dan akhirnya sama dia disuruh ikut kompetisi nyanyi waktu itu junior anak-anak gitu, dan kebetulan juara terus. Loh, juara dan akhirnya
papa aku juga nyuruh ya deh sama kakak, kamu sekolah musik deh, sekolah musik gitu, sekolah vokal, olah vokal. Jadi pernah sekolah vokal juga ya Bang ya? Iya, sekolah vokal waktu kecil ya, kecil untuk basic gitu kan. Dan akhirnya ya udah aku tekunin sampai akhirnya aku kerja setelah lulus sekolah SMA, aku kuliah sambil kerja nyanyi di kafe-kafe gitu. Kuliah di mana Bang dulu Bang? Klub malam. Aku dulu di sastra Inggris di kampus di STB Alia di Pengadegan, Jakarta, Pancoran. Jadi Pengadegan, oleh karena itu pula lah Abang juga lumayan berbahasa Inggris Bang ya? Iya, kebetulan saya suka bahasa Inggris. Jadi sambil nyambi nyanyi di kafe, di resto gitu ya Bang betul. Ya karena lumayan untuk bayar kuliah juga kan. Jadi punya grup atau sendirian aja Bang ketika nyanyi? Punya grup. Oh, ada grup musiknya juga ya? Ada grupnya, ada grup band cafe aku juga. Dan ada manajemen wedding juga. Jadi nyanyi di wedding juga Bang ya? Wedding, kawinan, event. Sampai aku sempat juga jadi backing vokalnya Iwake. Sampai sekarang sih, sampai aku sebelum pindah ke Italia pun aku masih dengan beliau, dengan Kang Iwa. Sempat jadi backing vokal beberapa artis. Lalu ya udah akhirnya aku ketemu dengan istri aku ketika aku nyanyi di salah satu mall di Serpong. Oh, jadi ketemu dengan istri waktu itu ketika Abang nyanyi di sebuah mall. Di sebuah mall. Nah, istrinya waktu itu ngapain Bang di mall itu, Bang? Dia lagi liburan di Indonesia. Oh, jadi dia ini lagi libur dari Italia ke Indonesia ya, Bang ya? Iya, lagi waktu liburan. Waktu itu tahun berapa, Bang? Masih ingat, Bang? Itu 8 tahun yang lalu, tahun 2013. 2013, sekitar 2013. Itu aku kebetulan aku sebenarnya itu bukan band aku yang jadi penyanyi aslinya itu lagi sakit. Dia minta aku bisa gantiin nggak di nyanyiin. Aduh, nggak tahu ya, soalnya jauh. Aku mikir kan aku di Pancoran harus ke Serpong, macet sekali waktu itu kan. Waduh, macet bro, kayaknya nggak deh. Tolong dong, aku lagi sakit banget nih, aku sakit. Tolong nggak enak badan. Ya udah deh, itu kalau dia nggak sakit, aku nggak ketemu istri, nggak sampai di sini juga itu. Iya, jalan Tuhan ya. Jalan Tuhan. Jadi aku nyanyi dan ketemu dia lagi nonton aku nyanyi di mall itu. Iya. Karena aku kalau nyanyi kan selalu mingle kan, kalau selesai nyanyi aku selalu public relation dengan tamu dengan yang nonton. Halo, terima kasih sudah menonton gitu. Karena apa kabar? Sampai akhirnya ke dia dengan halo, terima kasih, where are you from? Udah gini, oh saya dari Italia, gitu. Akhirnya aku invite dia, kamu berapa lama di Indonesia? 2 mingguan. Oh ya udah. Hari ini jadwal aku nyanyi ya di selain di sini aku udah nyanyi sama band aku juga di kafe-kafe ini, kalau kamu mau datang bisa nonton. Dan akhirnya dia datang untuk Rano Waterfall, datang dan ya udah akhirnya kita berhubungan sampai long distance area. Jadi dia sampai akhirnya dia kayak Jakarta, aku kemari juga liburan. Terus Jakarta bolak-balik aja seperti itu terus kan. Dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah kemari gitu. Dan aku bilang kemari aja kita nikah di sini gitu. Menikahnya kapan Bang? Itu saya sampai sini bulan Juli, nikahnya bulan Oktober. Bulan Oktober tahun 2019. Oh, 2019. Jadi sampai sini bulan Juli, setelah 3 bulan langsung menikah. Oke. Jadi setelah menikah Abang langsung pindah lagi ke Italia? Iya, saya menikahnya kebetulan di Milan. Oh, menikah di Milan. Ya, bukan di Indonesia. Jadi saya sampai di sini di kota Milan. Setelah 3 bulan kita memutuskan untuk menikah di sini. Kita mempersiapkan siap-siap surat segala macam kan. Saya udah urus dari Indonesia sampai sini, kita langsung nikah di bulan Oktober. Oh, bulan Oktober 2019 ya, Bang? Iya. Lalu kembali lagi ke Italia berarti bulan Juli 2000. Ke mana? Bulan Italia. Jadi setelah menikahnya kan, setelah menikah Abang kan balik lagi ke Indonesia, betul? Oh enggak, saya enggak balik lagi. Oke. Sudah tidak balik lagi. Jadi menikah di sini sudah tidak balik lagi. Saya stay di sini. Oke. Gitu. Iya. Enggak pulang ke Indonesia lagi. Oke. Nah, setelah sampai di Italia apa yang dikerjakan, Bang? Setelah menikah? Itu dia, Mas. Itu tough life. Sebenarnya saya dilema. Saya mau berangkat atau enggak sebelumnya kan. Di Jakarta juga maksudnya saya sudah nyanyi gitu kan, saya punya grup band, sudah ada jadwal tetap, dan saya berangkat sana saya mikir saya mau jadi apa gitu kan. Saya udah mikir gini deh, udah deh, kayak saya lepas karir saya, kehidupan saya sebagai penyanyi sudah saya tinggalkan gitu. Jadi saya ikut istri, mungkin saya cari
kerjaan mungkin di sini dapat mungkin I don't know, kerja as a restoran atau as a waiter sebagai pelayan restoran atau apa segala macam. Yang penting karena saya punya basic juga sekolah perhotelan kan, jadi saya mungkin saya mungkin kerja di hotel atau bartender segala macam gitu di bar. Saya balik ke sini, saya nyari kerjaan susah sekali di sini karena mungkin kendala bahasa Itali saya nggak dapat gitu kerjaan, dan akhirnya sampai saya lagi di jalan-jalan di pusat kota, saya lihat loh, ini kok ada yang ngamen-ngamen, ini lumayan juga ini. Saya lihat dari sudut-sudut kok banyak sekali yang ngamen. Iya, gitu kan. iya. Wah, ini saya harus cari tahu nih. Saya mungkin ini bisa jadi ini. Saya cari tahu, saya googling sampai saya akhirnya nonton mereka ngamen. Saya tanya-tanya berapa kalau pendapatan kalian, segala macam. Wah, lumayan juga nih sepertinya. Aku langsung, wah kan gue bisa nyanyi, kenapa aku nggak coba ya? Ya udah deh, aku cari tahu dan ternyata ada audisinya lah, ada, waduh banyak sekali deh. Ininya yang harus dilakukan gitu untuk bisa nyanyi untuk dapat license-nya. Jadi kita harus ada license-nya juga ya, Bang? Ada license-nya. Iya. License itu yang keluarkan siapa, Bang? Dari Pemda Kota Milan. Pemerintah masing-masing Kota Milan ada, ya. Ada jadi ngamen itu nggak sembarangan, Bang, ya di sana ya? Oh, tidak sembarangan, nggak yang misi, nggak gitu. Jadi di sini jadi harus ada license-nya ya, Bang? License-nya, dan kita harus booking tempatnya. Ada website-nya. Karena rebutan dengan musisi yang lain kan. Jadi kalau kita ada spot yang bagus, dan spotnya itu pun harus di situ, nggak boleh. Misalkan di sini, terus kita mau di tengah-tengah situ di depan. Nggak boleh ya? Nggak boleh, harus udah ditempatin sama pemerintah. Kamu kalau ngamen di sini gitu. Dan ketika license itu mengurus license itu, Bang, ada tesnya nggak, Bang? Iya, ada tesnya. Ada tesnya ya. Jadi tesnya saya itu berupa apa, Bang? Nyanyinya atau nyanyi? Konsepnya seperti apa kamu di situ? Jadi ada pemain gitar, mungkin kamu main bass atau dan dia dengan sound yang berapa besar, nggak boleh lebih dari 50 watt gitu kan. Tidak boleh kenceng-kenceng, nggak terlalu kenceng yang besar-besar. Jadi sampai kantornya itu aku nyanyi, bawa soundnya, nih konsepnya seperti ini. Dan volumenya pun seperti ini, nggak kencang-kencang, jadi 50 watt. Kalau full tuh seperti ini. Dia dengar, segini. Jadi dia udah ada Pemda, udah ada license-nya, kamu sound-nya segini, kamu kategori kamu ini, gitu. Jadi kalau tiap nyanyi pasti ada yang ngecek gitu, polisinya kan, polisi di sana, polisi lokal, dia cek di mana license kamu nyanyi di sini. Nah dia lihat surat-suratnya, oke aman, silakan, gitu. Bang, jadi aman gitu. Ada peluang nggak ketika seseorang mengajukan license ditolak, Bang? Oh banyak sekali. Banyak sekali. Iya, kalau yang nggak bagus, menurut saya, aduh kamu nyanyinya nggak enak. Jadi enggak lah. Jadi kayak benar audisi. Iya. Idol gitu. Iya. No, kamu nggak enak, nggak saya nggak suka, ditolak. Iya. Seperti itu. Bang, jadi kayak seperti kerjaan. Iya. Ketika Anda memutuskan untuk mengurus license ngamen ya ke pemerintah kota, apa istrinya nggak keberatan, Bang? Wah, mendukung sekali istri aku. Kebetulan aku dapat mertua dan keluarganya yang benar-benar mantap, neko-neko, jadi nggak melihat bibit bobot kamu siapa gitu, nggak gitu. Di sini jadi anak aku cinta sama kamu cinta sama aku, yo silahkan, wes sok saya. Jadi nggak malah mereka malah mendukung, malah bantuin aku kalau aku pertama kali aku nyanyi, mereka bawain sound aku. Dia diantar gitu sama papa mertua aku yang benerin sound, benerin mikrofon. Jadi kayak kru aku juga gitu. Dia bantu-bantuin. Bang, kalau di YouTube Abang kan disebutkan istri bekerja ya, Bang ya? Iya, bekerja. Pulang sore baru masak gitu ya, Bang ya? Iya. Kalau boleh bisa dijelaskan, istrinya kerja di pemerintah atau gimana, Bang? Kebetulan kerja di kantoran di sini sebagai akuntansi gitu, di salah satu perusahaan swasta atau government? Perusahaan swasta, bukan pemerintahan, perusahaan swasta di sini. Kebetulan jadi istri aku kerja dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Ya seperti itu, jadi pulang langsung masak gitu ya, kebetulan sehari-hari seperti itu. Dan ya kalau pagi sarapan bareng, dia pergi, seperti itu. Kalau jam kerja Abang sebagai pengamen setiap hari dan dari jam berapa ke jam berapa, Bang, itu, Bang? Itu tergantung book tempatnya yang saya dapat ya, karena kan di start bisa book tempat itu dari jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Jadi biasanya saya kalau sehari itu saya nyanyi bisa 2 tempat. Karena saya kan
penyanyi ya, jadi selalu nggak bisa lama-lama untuk menyanyi kan. Maksimum saya 4 jam nyanyi. Jadi satu tempat itu cuma bisa 2 jam nyanyi. Dikasih waktu cuma 2 jam, setelah itu gantian sama musisi lain kan. Jadi setelah 2 jam ini saya ganti tempat lagi gitu. Banyak juga yang seharian gitu kan. Teman aku, saya juga banyak teman di sini pemain gitar, dia seharian karena dia main gitar doang kan, jadi seharian juga nggak apa-apa. Kalau aku kan nyanyi. Jadi aku 2 jam 4 jam lah maksimum. Dan bingungnya banyak sekali orang yang minta nomor musisi lain gitu, minta konsultasi ke saya loh. Konsultasi ke saya untuk apa? Karena mungkin mereka lihat pendapatan saya lebih banyak daripada mereka. Oh gitu. Lah, walaupun saya cuma 2 jam. Abang berapa bang rata-rata bang kalau boleh tahu bang? Ya jadi sebelum pandemi ya itu saya lumayan sih, nggak terlalu banyak. Awal-awal sedikit sekali. Awal-awal waktu saya nyanyi itu karena saya belum tahu medannya, saya pakai sound masih yang microphone yang nggak terlalu bagus ya kan, coba-coba. Saya cuma bisa dapat sekitar 30 sampai 50 euro itu sekitar. 30-50 euro itu sekitar berapa ya? 600-700 ribu ya. Yang per 2 jam. Dan itu sebelum pandemi dan akhirnya saya tahu medannya dan saya tahu spot yang bagus gitu kan. Sampai akhirnya naik sampai lebih dari 100 euro. Sampai pernah rekor aku sampai 300 sampai 500 euro. 300 sampai 500 euro ya. Itu 2 jam itu benar-benar rekor. Itu kalau weekend sebenarnya, kalau lagi ada acara hari-hari libur nasional, hari-hari libur. Karena kan kebanyakan turis pada datang. Kalau summer pas summer time ketika high season itulah waktu yang sangat bagus sekali untuk ngamen karena dapatnya lumayan gede gitu. Jadi seperti bekerja. Ya jatuhnya tetap tergantung dari tempatnya. Pernah juga saya dapat cuman 10 euro, 8 euro, cuman segitu, cuman sedikit sekali. Pernah juga dapat cuman 4 euro. Iya, cuman 50 ribu gitu sekali 2 jam. Saya mikir ya udah, yang penting kan jangan patah semangat karena tergantung, kalau memang Tuhan kasih rezekinya seperti ini ya kamu ambil gitu loh. Bang, setelah jadi juara All Together Season 3 ini bang, apakah abang tetap meneruskan ngamen atau berhenti bang? Kebetulan sekarang ngamen masih dilarang ya karena pandemi ya. Dalam pandemi jadi belum ada aktivitas untuk ke musisi untuk ini. Kalau nanti sudah diizinkan ngamen lagi atau enggak bang? Mungkin saya mau ngamen tapi nggak sesering seperti sebelumnya. Mungkin ngamen ya seminggu, mungkin sebulan 3 kali gitu loh. Atau ya seminggu sekali lah cobain gitu loh. Nggak yang seperti waktu itu yang setiap hari. Kan aku ngamen benar-benar dari Senin sampai Sabtu dari hari Selasa sampai Minggu. Itu saya selalu setiap hari di jalan pasti. Setiap hari jalan kalau sebelum pandemi kan. Karena seperti itu. Dan mungkin sekarang saya lebih ke mungkin kalau untuk ketemu fans ya mungkin saya buka yuk seminggu sekali kita ngamen, kita bikin mini konser di jalan gitu. Karena waktu itu saya sempat ngamen sekali pas ketika saya menang itu saya diusir polisi mas. Loh kenapa? Rame sekali, jadi saya ngamen itu rame sekali orang-orang kerumunan ya bang? Kerumunan, jadi kayak pandemi ini kan pandemi kan, kebetulan waktu itu setelah saya menang pertama kali itu masih dibuka, belum ditutup untuk ngamen. Saya cobain ngamen, saya bilang halo teman-teman saya mau ngamen nih setelah menang gitu kan. Saya ngamen tuh waktu itu bulan Desember. Itu rame sekali, orang pada datang sampai minta foto segala macam, minta tanda tangan. Itu rame sampai akhirnya polisi datang dan ngusir saya. Tolong udah cukup. Itu saya baru nyanyi 5 lagu. Cukup ini serame sekali. Sekarang nggak boleh seperti ini, kamu nggak boleh lanjut. Ya udah saya beres-beres. Ternyata karena saking ramenya gitu, dan saya mungkin sekarang mau cobain ya nggak bisa terlalu sering, mungkin seminggu sekali gitu ngamen lagi. Mungkin saya akan balik ngamen seminggu sekali karena saya kebetulan banyak sekali tawaran untuk nyanyi di beberapa event di sini gitu kan. Mungkin kalau saya ada waktu saya bakal ke ngamen lagi, tapi kemungkinan saya bakalan balik jalan karena saya sudah booking tempat nih. Sudah booking untuk tanggal 23 ini saya mau ngamen lagi. Ya. Karena sudah dibuka tanggal 15, besok dibuka untuk ngamen. Dan saya booking untuk tanggal 23 ini. Tanggal 23 Juni ini saya mau ngamen untuk cobain lagi gitu. Bang, ini terakhir Bang. Karena kita sudah bicara 1 jam lebih, Bang. Bisa cerita nggak terasa Bang? Ya.
Nah, Anda kan tinggal di kota Milan, termasuk Italia yang dulu Italia itu dikenal sebagai negara yang tingkat pandemi COVID-19-nya tinggi. Merah bahkan. Diceritakan banyak orang meninggal tiap hari, ratusan. Coba Abang bisa ceritakan nggak kondisi Italia saat ini gimana, Bang? Saat waktu itu ya? Enggak, waktu itu? Sekarang. Oh, sekarang ini? Sekarang ini. Sekarang ini sudah membaik sekali, Mas. Benar-benar pelan-pelan sudah membaik. Saya pun sudah vaksin yang kedua. Istri saya pun juga, mertua semua sudah vaksin. Kalau di zona kan masuk zona apa ini, Bang? Sini sudah zona putih. Oh, zona putih ya? Ya, walaupun masih dilarang, masih ada jam waktu jam 12 malam sudah tidak boleh keluar, jam 12 malam. Tapi sudah membaik, restoran sudah buka, kita sudah boleh makan di restoran. Tempat apa namanya liburan, segala macam sudah buka semua. Sudah kembali seperti normal. Tetapi masker wajib masih ya? Masih, kalau masker tetap harus pakai. Ya, wajib. Jadi masker masih menjadi bagian wajib ketika kita berada di luar rumah ya, Bang ya? Iya, betul sekali. Betul sekali, masih harus wajib memakai masker. Bang, selain penyanyi, kayaknya Abang ini mulai tertarik sebagai YouTuber, benar nggak, Bang? Nah, itu. Sebenarnya sih untuk lebih apa namanya, untuk banyak yang minta kan teman-teman. Memelihara kontak dengan fans gitu ya, Bang? Iya, fans. Mereka banyak yang minta, aku pengen lihat dong kehidupan sehari-hari kamu seperti apa. Tolong dong update, bikin dong vlog. Tadinya kan aku cuman nyanyi semua kan dari kalau bisa lihat di YouTube aku, Eki Official. Itu cuman covering gitu kan. Tapi setelah itu banyak yang minta, Eki tolong bikin vlog kamu dong, bikin vlog sehari-hari. Ya sudahlah, aku coba buat untuk sharing ke teman-teman bagaimana kehidupan aku di sini gitu. Jadi ya aku enjoy juga sih. Jadi enjoy juga. Wah, seru juga nih. Ya udah aku cobain gitu, bikin vlog segala macam. Jadi saya menikmati duet Anda atau kolaborasi Anda dengan Claudia yang warga kita yang menang di Jerman itu, Bang. Bagus, Bang. Dia luar biasa itu viewsnya. Talenta sekali. Moga-moga bisa melakukan kolaborasi selanjutnya ya. Amin. Bang, ya? Iya, mudah-mudahan coba. Saya mikir juga seperti itu sih. Kayaknya boleh juga nih untuk saya hubungin Claudia untuk kolaborasi untuk mungkin single ya, single berdua. Ya, menarik. Bang, sekali, sebelum kita tutup obrol kita, Bang, boleh dong Abang melihatkan yang di belakang itu, Bang? Oh, ini. Itu sebagai puncak keberhasilan Abang. Betul, ya, supaya pendengar juga tahu. Demikian Tribuners, ini kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Abang Eki, juara apa yang disebut dengan All Together Now di Italia season 3. Semoga ngobrol kita pada kesempatan kali ini membawa manfaat buat penonton dan menjadi semacam role model buat kita semua, Bang Eki ini, bahwa ternyata kita bisa memberikan sesuatu di negeri orang. Bang Eki ini patut kita contoh sebagai orang yang sangat percaya diri bahwa kita mampu untuk menjadi sesuatu di luar Indonesia. Kita tentu berdoa supaya Bang Eki ke depan tetap sukses, sehat ya, dan mampu tetap menjadi pengharum nama Indonesia di luar negeri. Demikian Bang Eki, sekali lagi terima kasih. Sukses buat Anda, keluarga Anda dan semua yang ada di Italia. Kami dari Indonesia salut pada Anda. Dan sekali lagi saya Feby Mahendra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, undur diri. Kita bertemu lagi dalam obrolan berikutnya. Bang Eki, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Mas Feby. Terima kasih semuanya.